Kemarin saya ketemu dengan seorang teman karena sudah lama kita tidak ketemu. Suasana begitu akrab. Kapan, bagaimana, kemana saja, apa saja yang terjadi dalam hidupmu, apa saja yang telah kamu lakukan beberapa tahun belakangan ini. Mungkin kita udah nggak ketemu selama ada kali 10 tahun kita nggak ketemu. Cerita-cerita tentang masa lalu, sangat asik tentang masa lalu, tentang waktu kita masih akrab bersama-sama. Sampai di suatu titik dia cerita, "Kak, kamu tahu nggak? Aku lagi bangkrut," katanya. "Hah? Bangkrut kenapa?" "Ya, dulu di tahun 2016 proyek di PLN bla 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 bla." Dia menceritakan tentang kebangkrutannya dan kemudian posisinya yang terpuruk sekarang. Saya mendengarkannya itu ya sedikit simpati, karena saya juga mengalami masalah yang sama. Sampai sekarang juga belum bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Terus dia bertanya, "Menurut kamu boleh nggak kalau saya menjual tanah warisan dari leluhur saya untuk menyelesaikan masalah saya sekarang?" Saya tanya, "Emang kenapa?" Di satu sisi saya orang bilang kan menjual tanah warisan itu akan dikutuk oleh leluhur, akan ya dapat karma yang tidak bagus lah kalau menjual tanah warisan leluhur. Kita akan dapat karma, kita akan kena kutukan. Tapi sementara hidup saya sekarang susah. Bank tidak ada lagi yang percaya sama saya karena kondisi saya bangkrut. Tahu sendiri kan, kalau kita dalam kondisi bangkrut, bank mana mau sama kita. Saya minjam uang sama saudara-saudara juga nggak ada yang percaya sama saya karena saya dalam kondisi bangkrut. Satu-satunya yang saya miliki adalah aset punya warisan leluhur saya. Selama 3 tahun ini saya sudah berusaha untuk tidak menjual warisan itu, dan saya mencoba sendiri. Tapi ya beginilah kondisinya. Ya, saya tetap seperti ini, tidak bisa bergerak. Terus, menurut pendapat kamu gimana, Kang? Katanya. Apakah saya akan menjadi orang yang terkutuk kalau saya menjual tanah warisan leluhur saya? Saya menarik napas panjang. Ini adalah pertanyaan yang menurut saya pertanyaan yang dilematis. Kalau saya menjalankan, udah kamu jual aja warisan leluhur itu buat apa? Berarti saya menyarankan orang untuk durhaka kepada leluhurnya. Tapi kalau saya bilang, "Kamu jangan lakukan itu, nanti kamu kena begini, 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 begini," itu pasti jawaban yang tidak dia sukai. Dan sudah ketahuan hasilnya. Selama 3 tahun belakangan ini dia sudah tidak menjual tanah warisan itu, dan hasilnya adalah dia tetap dalam kebangkrutan, tidak ada kebangkitan ekonomi dalam keluarganya. Jadi saya bilang, "Kamu sudah memvonis leluhur kamu sejahat itu," saya bilang. "Hah?" Itu dia kaget. "Siapa yang memvonis leluhur saya seperti itu?" "Ya kamu sendiri," saya bilang. "Kamu sudah memvonis leluhur kamu sejahat itu, sehingga kamu bilang leluhur kamu akan mengutuk kamu, akan menghukum kamu kalau kamu menjual tanah warisannya. Artinya kamu sudah memvonis leluhur kamu itu seperti itu. Padahal belum tentu leluhur kamu itu seperti itu."
Ya, Hah? Kok baru kali ini saya mendengar sudut pandang yang seperti ini, dia bilang. Saya bilang, oke, janganlah terlalu jauh melihat leluhur. Mungkin kita tidak bisa berbicara dengan leluhur yang sudah meninggal. Kita rasakan sendirilah. Kalau sekarang saya punya tanah yang akan saya wariskan kepada leluhur, pada anak cucu saya. Saya punya harta kekayaan yang akan saya wariskan kepada anak cucu saya. Terus kemudian tiba-tiba sebelum saya meninggal, cucu yang saya sayangi, yang kita sayangi melebihi dari sayangnya kita kepada anak kita sendiri, datang menangis kepada kita, mengatakan bahwa dia bangkrut usahanya. Terus, dan dia tidak minta apa-apa, hanya menangis begitu saja. Apakah kita sebagai seorang kakek tidak akan terenyuh melihat kondisi cucu kita yang seperti itu? Apakah nggak keluar itu sertifikat tanah yang kita kunci dalam lemari besi? Yang bahkan kalau anak kita minta pun kita nggak kasih, tapi kalau cucu kita yang minta, terus dia, oh seperti itu ya? Belum tentu seperti itu, saya bilang. Tapi kamu coba, posisikan diri kamu sebagai leluhur kamu. Posisikan diri kamu sebagai seorang yang nantinya sudah meninggal. Terus kemudian ada anak cucu kamu datang ke sanggah leluhur atau sanggah kemulan, kamu mungkin sudah standby di situ. Terus anak cucu kamu menangis di situ, mengatakan bahwa dia bangkrut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apa kamu tidak akan menyarankan, nih kakek punya tanah luasnya 1 hektar di jalan bypass Ngurah Rai, pakai ini, nggak usah mikirin apa-apa, pakai saja. Apa enggak seperti itu kamu sebagai orang tua? Jadi saya bilang, saya tidak nyuruh kamu menjual, pun saya tidak melarang kamu melakukan hal itu. Tapi yang ingin saya tekankan adalah, pertama, jangan memvonis leluhur kamu sepicik itu. Terus kedua, jika kamu sudah melakukan A, terus konsisten melakukan A dan hasilnya B, kemudian kamu berharap mendapatkan hasilnya itu berubah menjadi C, tapi kamu tetap melakukan A, apa itu bukan namanya kebodohan? Saya bilang, adalah sebuah kebodohan ketika kita mengharapkan hasil yang berbeda, tapi kita masih melakukan hal yang sama. Akhirnya kawan itu, belum selesai kita bicara, kopi masih hangat, dia kasih saya salam, kemudian dia tinggalkan saya dengan kondisi saya masih bengong. Terima kasih Kak atas dorongan, atas nasihat kamu. Dia pergi meninggalkan saya sendiri di sana dengan kopi yang masih utuh, belum dia minum.